Nah, kita hari ini akan live lagi ya. Nah, kali ini kita inspiring people, tip beasiswa Swedia dengan Mbak Suci Ariyanti. Nah, kita nanti coba explore ya, bagaimana beasiswa ke Swedia. Karena satu hal yang saya ingat, Swedia ini di Eropa kan ya, jadi bonus dari beasiswanya sendiri bisa keliling Eropa gitu. Karena Eropa itu indah banget ya, menurut cerita banyak orang, karena saya juga belum keliling Eropa. Jadi karena udah banyak yang gabung, jadi kita langsung aja ya, langsung panggil. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Media. Maaf nih, kayaknya azan ya, kedengeran gak ya suaranya? Azan ya, atau mau ini dulu? Gak apa-apa. Nanti. Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke. Ini kita juga sebenarnya baru pertama ya ketemu ya. Langsung ditodong untuk ngisi acara live. Nah, Mbak Suci apa kabar? Ini baru nikah kan ya? Nikahnya 2020 ya? Oke. 2020, Kedengeran nggak suaraku? 1 minggu sebelum social distancing. Kedengeran? Kedengeran. Suaraku jelas? Suara jelas. Coba kalau penontonnya ini nggak? Kedengeran nggak suara kita ya? Iya, kayaknya mereka nggak komplain, berarti oke. Oke, Mbak Suci, ini langsung ditodong aja nih ya. Kan followerku nih banyaknya apa sih, remaja yang memang mereka lagi butuh informasi dan support gitu ya, semangat. Nah, salah satunya kita selalu ngadain live untuk informasi beasiswa. Nah, sekarang ini karena Mbak Suci ini dari beasiswa dari Swedia, mungkin pertama Mbak Suci ini dulu deh, introduce yourself dari kecil sampai sebelum ke Swedia itu di mana gitu ya. Oke, siap. Aku mulai ya. Iya, halo teman-teman semuanya, ramai banget. Makasih udah join di IG Live kali ini. Mbak Media, thank you banget juga udah ngundang. Jadi nama aku Suci Ariyanti, biasa dipanggil Suci aja. Dari kecil sebenarnya lahir di Jakarta. Ibuku asli Lombok. Ayahku bisa dibilang Jawa dan juga Jakarta gitu. Jadi campuran ya antara Lombok sama Jakarta, tapi aku lahir dan besar di Jakarta gitu. Apa ya? Kalau dari kecil aku jadi bingung nih mulainya dari mana karena banyak banget. Mungkin dari ini kuliah kali ya, kuliah. Mungkin atau dari SMA, kuliah aja. Iya, boleh. Jadi sebenarnya aku mungkin ya dibilang dari kecil tumbuh besar di Tangerang Selatan ya, cuma memang biasa ke Jakarta juga. Jadi kadang kalau ditanya dari mana Jakarta, tapi Jakarta coret gitu, Tangsel. Nah, pas kuliah S1 baru mulai hijrah ke Bogor, tinggal di Bogor, kuliah di IPB 4 tahun. Itu di jurusan manajemen ekonomi, Fakultas Ekonomi Manajemen. Karena kalau di IPB itu ada manajemen kehutanan, ada manajemen perikanan. Aku manajemen ekonomi gitu. Ekonomi. Nah, emang dari SMA tuh udah tertarik banget pengen kuliah ke luar negeri. Pengennya S1 kuliah di luar. Cuma waktu itu memang secara finansial kurang mendukung ya, dan tapi support dari keluarga tuh penuh gitu, dari orang tua boleh aja, nggak apa-apa silahkan gitu. Jadi dari SMA emang udah iseng, gak iseng juga sih, niat cari-cari exchange. Cuma pas SMA nggak dapet, dan emang S1 sempet dapet kayak potongan biaya kuliah di Singapura. Cuma balik lagi setelah dipertimbangkan gak usah deh, S1 fokus di Indo aja. Nah, akhirnya pas kuliah di IPB emang udah diniatin tuh pengen S2 di luar pakai beasiswa. Nah, akhirnya S1 tuh ngumpulin, ibaratnya memperbagus CV gitu ya. Aku ngumpulin pengalaman organisasi, terus aktif exchange juga, apply exchange ke luar negeri, ada yang ketolak, ada yang keterima gitu. Sampai akhirnya pas lulus, ternyata juga udah lihat nih bahwa banyak beasiswa S2 yang syaratnya kuliah minimum 2 tahun, syaratnya kerja minimum 2 tahun. Nah, ya udah jadi mikir setelah S1 fokus ya udah cari kerja 2 tahun, baru habis itu mulai berjuang lagi nih ambil kuliah S2. Ya udah akhirnya kerja di salah satu bank di Jakarta. Persis setelah 2 tahun bekerja mulai nyicil IELTS, nyicil dokumen persiapan syarat S2 lainnya. Jadi
bisa dibilang persiapannya aku kerja hampir 4 tahun, tapi 1,5 tahunnya tuh persiapan beasiswa gitu. Wow. Sampai akhirnya once keterima di Swedia, beasiswa resign dari tempat kerja. Nah, apply beasiswanya itu pun banyak. Jadi trial error juga ya, bisa dibilang banyak yang ketolak sudah pasti. Itu ke apply ke Fulbright iya, Amerika, ke Chevening iya, ke UK, ke New Zealand iya, NZAS. Terus juga waktu itu hampir proses Australia, tapi nggak jadi disubmit karena udah keburu keterima di SI yang di Swedia. Daftar LPDP juga ketolak, daftar Kominfo juga ketolak gitu. Jadi kalau soal kampus udah diterima sebenarnya di Inggris, waktu itu ada 2 kampus, cuma karena beasiswanya nggak tembus, aku drop gitu. Pas akhirnya keterima beasiswa Swedia, baru akhirnya alhamdulillah rezekinya dapat resign dari kantor, berangkat kuliah S2 ke Swedia, itu di Halmstad University. Jurusannya panjang, Mbak. Strategic Entrepreneurship for International Growth with Specialization in International Marketing. Panjang, tapi ya aku jadi kalau ditanya sebenarnya aku mikir nih apa ya jawabnya, Strategic Entrepreneurship sih, tapi in short mungkin bisnis program gitu. Bisnis gitu program. Sampai lulus S2 ceritanya. Tapi menarik banget ya. Enggak, ini saya ini menurut saya menarik banget karena saya lihat banget semangatnya dirimu gitu, memang bahkan dari SMA udah di plan gitu ya. Nah, saya pengennya tuh ya adik-adik yang nonton ini juga kayak gitu, punya semangat yang sama gitu. Bahkan dari SMA ditolak karena bukan ditolak ya, mungkin diterima di Singapura tapi beasiswanya itu ya enggak ini ya. Nah, tadi tuh ya yang menarik lagi mungkin beasiswa apa sih gitu yang banyak ke Swedia gitu? Ke Swedia. Jadi kalau Swedia spesifik itu memang ada beasiswa pemerintah yang aku dapatkan, itu namanya SISGP. Dulunya SISS, sekarang SISGP, itu di bawah pemerintah apa ya istilahnya? Swedish Institute, itu semacam agensi di bawahnya Kementerian Luar Negerinya Swedia gitu. Dan mereka memang bagi-bagi beasiswa ke beberapa negara, salah satunya Indonesia. Nah, selain dari SISGP, sebenarnya ada beasiswa kampus juga. Beasiswa kampus tuh biasanya berupa potongan tuition fees, ada yang 50%, ada yang 75%, ada yang 100% gitu. Terus ada juga tapi nggak biaya hidup. Nah, kalau dari kampus biasanya kebanyakan nggak termasuk biaya hidup gitu. Terus ada juga sebenarnya beasiswa dari perusahaan ya, perusahaan Swedia yang ada di Indonesia, itu ada misalnya SAAB, SAP, itu dia ngasih beasiswa juga. Dan sebenarnya sih yang paling common LPDP sih pasti LPDP, tapi memang kan harus dilihat ya list kampus Swedia apa aja yang masuk gitu di LPDP. Dan kalau yang dirimu sendiri itu kan yang dari Swedia, government-nya ya, dari Swedianya ya. Nah, itu ininya ada ikatan dinas nggak? Yang ini kebetulan nggak ada. Jadi memang dari pemerintahnya juga nggak mewajibkan pulang ya, quote unquote nggak mewajibkan pulang. Jadi mereka visinya adalah memang aplikan awardnya adalah memang profesional di bidangnya gitu. Jadi minimum, salah satu syaratnya adalah minimum punya 2000 jam kerja, pengalaman 2000 jam kerja yang equal ke 2 tahun gitu. Nantinya setelah selesai itu direkomendasikan pulang ke negara asal, tapi tidak wajib. Jadi sebenarnya terserah mau stay di Swedia, mau stay di luar negeri, atau pulang ke Indonesia. Jadi mereka kasih kebebasan ya. Menarik sekali nih ya. Biasanya selalu dengan ikatan dinas ini, tapi ini benar-benar free gitu ya. Free. Nah, selain itu syarat-syarat yang dari ini beasiswa ini apa aja ya? Syarat-syaratnya, oh iya, beasiswa ini khusus untuk S2, khusus untuk master degree, Mbak Media. Jadi, sorry, kayak keputus barusan. Tadi syaratnya 3.000 jam kerja, 2 tahun kurang lebih. Terus juga untuk IELTS sama ijazah gitu, itu udah syarat kampus, jadi itu nggak disebutin lagi di beasiswa ini. Di beasiswanya.
Kalau dari segi dokumen itu CV, motivation letter, letter of reference dari tempat kerja, dan akan jadi additional apa namanya merit ya, tambahan nilai untuk mereka yang aktif di organisasi sosial. Satu lagi letter of reference, proof of work and leadership. Sebenarnya dokumennya ada 4 aja sih, dan itu 4-4-nya ada template-nya, Mbak. Oh, dari mereka. Dari mereka. Jadi nanti sebenarnya applicants tinggal mengikuti itu aja. Dari syarat itu ya sebenarnya kurang lebih. Iya. Berarti Betul. sebenarnya, tapi ketika cari universitasnya berat nggak itu ya kalau di daerah di negara Swedia? Jadi kalau di Swedia untuk pendaftaran kampus terpusat di satu platform namanya universityadmissions.se. Aku lupa tiba-tiba. universityadmissions.se. Nanti di situ pendaftarannya ini bentar lagi buka di Oktober. Nah, biasanya akan ditutup di Januari. Di Januari nanti teman-teman yang mau daftar harus daftar kampus dulu, cari kampus, cari jurusannya di universityadmissions.se itu. Setelah itu selesai baru bisa apply beasiswa SISGP-nya. Jadi memang prosesnya bisa dibilang berurutan gitu. Mungkin kalau di beberapa negara lain kan terpisah, misalnya kayak LPDP gitu ya, apply kampus sendiri, apply beasiswa sendiri gitu. Tapi atau kayak di Amerika atau di UK juga beda gitu. Nah, kalau Swedia memang syarat beasiswanya adalah sudah daftar universityadmissions.se dulu gitu. Jadi udah keterima. Jadi Oktober itu mulai pembukaan. Iya, Oktober mulai pembukaan, nanti Januari dia pengumuman. Nah, Januari itu mulai nyari beasiswa. Januari deadline dari pendaftaran ke UNIF. Terus mulai cari beasiswanya, mulai apply beasiswanya itu di Februari. Benar-benar berurutan ya. Dan dia programnya setahun sekali sih itu ya. Setahun sekali, betul. Jadi makanya nih sekarang nih sebenarnya nih musim-musim Agustus nih siap-siap biasanya udah mulai siap-siap cari-cari univ, cari jurusan. Aku kebetulan aktif juga jadi di Edu Indonesia, Mbak. Jadi memang teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri itu kita ada komunitas Telegramnya juga, bisa join grup. Di situ ada 2 mentor lainnya, aku bertiga mentor dengan teman-temanku itu di grup Etut itu kuliah ke Swedia, dan sekarang kita lagi buka mentorship program. Jadi setiap bulan sekali itu biasanya ada drop in consultation, itu free consultation 30 menit. Cuma memang ada teman-teman yang aku kayaknya butuh deh ini dibimbing lebih intensif gitu, dan dokumennya mau diperiksa dan segala macam. Itu sih biasanya direkomendasiin ikut mentorship. Jadi kita bisa membimbing lebih maksimal gitu ya dalam beberapa bulan sampai pendaftaran gitu. Mungkin bisa itu di share tadi namanya apa ya? Nanti kita masukin di link. Boleh nanti kita masukin. Nah, jadi ini menarik sekali ya. Nah, tapi kenapa akhirnya milih Swedia? Kenapa akhirnya milih Swedia? Kenapa? Jadi aku tuh memang dari kecil ya kayaknya sering baca ini. Aku coba flashback terjauh gitu. Suka baca berita bahwa Swedia itu punya tingkat buta hurufnya 0. Waktu itu tuh benar-benar bertanya-tanya Swedia itu di mana ya? Sampai akhirnya pas udah mulai berjuang cari-cari beasiswa tuh pas S1 sempat apply juga exchange Erasmus ke Swedia. Nah, dari situ udah mulai riset-riset. Oh, Swedia ini negaranya bagus, sustainable, termasuk top countries gitu di berbagai macam ranking terbaik. Tapi waktu itu memang ketolak. Nah, pas emang apply S2, sejujurnya waktu itu aku lebih terbuka sama option apapun karena maunya kuliah di Eropa dengan jurusan antara finance atau business program. Jadi aku fokus ke jurusan-jurusannya. Dan waktu itu dengan serangkaian apply beasiswa itu salah satunya adalah ada SISGP nih, Swedia lagi nih. Jadi inget nih dulu pernah daftar terus ketolak, apply lagi deh gitu. Terus pas ngeliat jurusannya, ada jurusan yang cocok, jurusanku ini strategic entrepreneurship dan jurusan-jurusan lain yang serupa. Memang di Swedia bisa pilih 4 jurusan, Mbak. Jadi aku pilih jurusan yang serupa di beberapa kampus gitu. Dan alhamdulillahnya keterima beasiswanya juga. Jadi ya rezekinya pas ya, rezekinya. Gitu akhirnya pas dan tapi betul. Menarik sekali ya. Jadi
Tapi saya jadi penasaran gitu ketika kamu SMA, bahkan sejak kecil gitu sudah termotivasi untuk cari beasiswa ke luar negeri gitu ya. Sementara kalau saya compare dengan kehidupan sekolah saya tuh SMA justru nggak tahu apa-apa gitu. SMA tuh nggak tahu apa-apa. Nah itu sebenarnya dari mana gitu? Apa yang akhirnya menginspirasi atau memang sudah dari sekolahnya yang ngasih informasi-informasi demikian atau emang dari keluarga atau cari sendiri itu awalnya? Awalnya banget sebenarnya lebih karena banyak, bisa dibilang banyak baca buku, banyak dengerin lagu gitu. Nonton film, mungkin aku kurang begitu banyak nonton film itu, tapi ketika baca berbagai macam buku tuh memang banyak berimajinasi gitu. Salah baca Laskar Pelangi, Eden Sor ya, karyanya Andrea Hirata yang mereka tuh trip di Eropa gitu. Jadi banyak berimajinasi sampai at one point aku mau nih suatu hari nanti kuliah studi ke luar negeri gitu. Mau itu sekolah, exchange atau apapun, pokoknya studi ke luar negeri. Itu trigger awalnya gitu. Tapi memang dari situ kan cerita sama orang tua dan keluarga juga support banget, tapi memang aku riset cari tahu sendiri, ya ternyata biayanya butuh sekian gitu. Wah, kebetulan kita tidak support secara finansial, tapi kamu kalau mau cari jalan sendiri silakan gitu. Jadi aku yaudah oke. Jadi ya bisa dibilang waktu itu di timeline sendiri gitu, sama hitung-hitungan sendiri sampai nanti suatu saat aku mau gitu. Nah ini yang penting banget ini ya. Semangatnya ini semoga yang, karena banyak banget di sini tuh ya selalu tapi tuh gini gitu ya. Jadi saya terilhami nih dengan dirimu gitu, karena kemarin juga pengen cari beasiswa ke luar negeri tapi bahasa Inggris saya nggak bagus, pengen ini tapi itu. Jadi sebenarnya kalau kita menghilangkan tapinya itu pasti bisa ya, tapi bisa mengejar gitu, mengejar dan yang menarik lagi bahkan kamu gagal berkali-kali dan tetap survive dan tetap di tujuan awal dengan plan kamu ya. Iya, makasih Mbak. Jadi memang kalau boleh jujur juga setiap ketolak ada sedihnya sih pasti gitu. Sempat waktu itu ada salah satu ketolak tuh yang sedih gitu. Tapi dulu juga sering gitu sih, aduh tapi bahasa Inggrisku kayaknya masih jauh gitu, karena kan emang syarat-syaratnya setelah baca-baca, syaratnya aku belum ada IELTS, aku bahasa Inggrisnya masih modal nekat aja kayak gitu-gitu. Insecure banyak banget, bener, ada yang komen insecure, bener. Itu memang harus, mungkin ini termasuk tips juga kali ya, jadi sambil evaluasi diri, menurutku nggak ada mimpi yang kegedean gitu, nggak ada mimpi yang terlalu besar, tapi memang harus set timeline-nya aja. Jadi bahkan di SMA ketika aku sadar bahasa Inggrisku masih begini gitu, ya udah berarti at one point aku harus ngumpulin uang biar bisa les IELTS gitu. Terus telepon les IELTS sekian juta, oke berarti aku ngumpulin uang dulu, oke belajar dulu, sabar gitu. Yang penting pelan-pelan making step progress gitu, one step at a time. Bener. Ya benar. Nah ini menarik banget ya. Jadi buat rekan-rekan semua gitu ya, buat yang nonton semua, memang harus di planning, ada targetan dan jangan menyerah gitu ya, jangan menyerah karena memang tidak ada yang mustahil gitu. Nah kita juga biasanya buka pertanyaan, jadi sambil nunggu yang tanya silahkan ya, yang mau bertanya ke Mbak Suci. Nah Mbak Suci sekarang tadi kan ini ya. Oh ya, ini ada lagi satu yang biasanya jadi sesuatu yang menakutkan gitu buat para adik-adik yang pengen apply beasiswa. Mereka selalu nanya yang namanya IPK, karena mungkin ada yang nonton dan mereka sudah terlambat untuk memperbaiki nilai-nilai kuliah mereka gitu ya, tapi mereka sudah sadar tapi sudah telat gitu. Nah sebenarnya IPK itu penting nggak sih untuk apply beasiswa? Aku bisa bilang IPK tuh kunci pertama ya dalam apapun gitu. Maksudnya dalam either melamar kerja ataupun daftar beasiswa, karena banyak banget beasiswa yang butuh minimum IPK sekian, itu banyak gitu. Banyak. Meskipun nggak semua, tapi ada beberapa beasiswa yang nggak pakai minimum IPK. Salah satunya beasiswaku.
Nah, ini dia Jadi menarik nih. kalau misalnya masih kuliah dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki, diusahakan. Tapi kalaupun memang sudah lewat, udah selesai gitu kuliahnya dan IPK-nya sekian, menurutku harus add value gitu dari sisi soft skill-nya kah, pengalaman kerjanya kah, atau cari beasiswa yang memang tidak memerlukan minimum IPK tapi melihat soft skill lainnya atau prestasi pencapaian lainnya gitu. Karena aku pribadi jujur mungkin nanti nonton YouTubeku juga aku jadi promosi YouTube nih. Iya, boleh nih. Menarik ini. Iya. Di apa? Di YouTubeku apa ininya nama? Suci Ariyanti. Iya, sama persis kayak usernameku. Sama nama. Aku di situ sharing soal sebenarnya pengalamanku. Aku IPK-ku 2,98. Jadi kurang kayak 0,02 gitu menuju 3. Itu waktu itu udah berupaya sekuat. Jadi udah kayak ngitung-ngitung nih harus nambah kredit apa biar dapat minimum 3 karena memang targetnya kan minimum beasiswa 3,0. Enggak taunya mepet sedikit lagi. Aku sempat agak sedih saat itu, tapi ya sudah, tidak apa gitu. Ada yang bisa ada add value lainnya yang masih bisa dikejar gitu dan dikumpulkan. Nah, aku tipenya coba aja. Kalaupun memang gagal ya sudah, yang penting sudah mencoba daripada nanti aku tidak mencoba dan aku menyesal suatu hari nanti. Jadi aku coba daftar gitu dan akhirnya ya keterima di beasiswa ini. Sebenarnya beasiswa ini pun nggak pakai minimum IPK, nggak lihat IPK sama sekali. Jadi mungkin itu rezekinya ya. Jadi atau itu tipsnya juga, walaupun memang ada beasiswa yang tidak ada kualifikasimu yang tidak meet dengan beasiswa tersebut, tetap cari yang aja lain gitu dan tetap memperkaya diri di sisi yang lain gitu. Iya, benar. Karena kadang-kadang memang mereka juga melihat kemampuan kita ya, added value yang lain ya, memang itu yang paling penting gitu. Dan betul. Ini tadi ada yang nanya TOEFL-nya berapa kalau ini ke Swedia? Kalau di Swedia TOEFL atau IELTS-nya berapa? IELTS ya. Kalau IELTS rata-rata 6,5, average 6,5, tapi masih cek lagi jurusannya. Karena ada jurusan yang mensyaratkan minimum 7,0, ada juga yang average-nya masih bisa di 7,0 atau 6,0, tapi rata-rata sih biasanya 6,5 gitu. 6,5. Kalau kebetulan dulu saya IELTS ya. Kalau TOEFL, IBT kalau tidak salah 90, tapi saya harus cek lagi. Nah, ini tadi ada Kisyaranadin. Saya IPK-nya juga kecil. Nah, ini dia Kisyaranadin. Mungkin bisa jangan menyerah dulu gitu ya, karena memang ada beberapa beasiswa yang ternyata nggak melihat IPK gitu. Jadi memang harus diperjuangkan ya. Cari yang cocok memang. Jadi jangan hanya satu gitu. Seperti Mbak Suci juga kan dia nyobanya banyak gitu. Nyobanya banyak. Yang mana yang ini? Betul. Yang berhasil itu ya rezekinya gitu. Terus yang masalah bahasa Inggris juga ya, mungkin kita juga ngingetin ya buat rekan-rekan, karena memang bahasa Inggris itu bukan bahasa utama kita gitu. Jadi memang harus dipersiapkan dan saya rasa sekarang itu banyak sekali, bener nggak Mbak Suci? Lebih banyak lah dari zaman saya gitu metode untuk belajar bahasa Inggris gitu kan ya. Jadi bisa dari YouTube itu banyak sekali. Karena saya sebenarnya bahasa Inggrisnya juga jelek ya. Walaupun suami saya WNA, tapi sebenarnya bahasa Inggris saya nggak bagus gitu. Dan saya belajar sekarang ini mulai lagi semangat lagi belajar. Nah, itu dari YouTube gitu. Jadi ada yang namanya kayak kita ngikutin baca gitu loh. Kebayang nggak, Pak? Kebayang. Karena kan TOEFL sama IELTS itu banyak banget yang listening. Nah, itu tuh kalau kita nggak pronunciation-nya pas gitu, kita nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti apa sih pertanyaannya gitu kan ya. Nah, mungkin dari YouTube itu bisa juga dimulai dari sana ya, dari sana. Menurutku memang maaf. Sorry. Tadi aku jawab banyak metode atau tidak.
Tapi aku setuju. Sekarang metodenya lebih kayak dan maksudnya sebenarnya bahasa Inggris itu kan alat bahasa apapun ya. Bahasa apapun itu kan alat komunikasi gitu. Jadi kalau sehari-hari, jadi misalnya kayak Mbak Media dengan suami yang WNA, itu selama komunikasi lancar sehari-hari, menurutku itu bahasa itu adalah tools gitu untuk menyampaikan pesan. Tapi memang kalau soal beasiswa itulah yang mesti sedikit belajar lebih keras karena ada skor IELTS atau skor TOEFL yang harus dicapai sebagai yang harus syaratnya dicapai. gitu. Iya, jadi mulailah nih ya buat rekan-rekan persiapkan IELTS-nya atau TOEFL-nya gitu ya. Jadi belajar yang banyak atau beli bukunya dan les juga itu salah satunya. Dan ini ada bimbingannya nih Mbak Suci, ada apa namanya tadi? Iya, Edu Indonesia. Kalau teman-teman nanti lihat Instagram tulisannya Edu Indonesia Instagramnya. Nanti saya tulis di ininya ya. Saya tulis di link rekamannya ya, rekaman ulang. Ya. Ini ada kakak, anakku suka nggak percaya diri saat kemampuan bahasa Inggrisnya. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Nah ini dia. Gimana Mbak Suci untuk meningkatkan kepercayaan diri? Memang sih kadang-kadang di budaya kita kalau kita salah kan diketawain ya, jadi nggak pede. Saya juga dulu belajarnya gitu, nggak pede, apalagi dari kampung gitu ya, dari kampung yang bener-bener nggak pernah belajar bahasa Inggris gitu ya, terus diketawain kan habis itu nggak mau lagi ngomong gitu. Ini gimana nih biar percaya, confident, biarin aja salah gitu dong, bukan bahasa kita ini gitu. Gimana? Bener. Salah satu tipsnya mungkin bisa coba join komunitas ya, karena kadang kan memang untuk belajar sesuatu kita harus dikelilingi sama lingkungan atau teman-teman yang mempunyai tujuan sama gitu. Itu kadang kalau kita ada di lingkungan yang kurang tepat belajar bahasa Inggris nanti komentarnya kayak tadi misalnya kayak Mbak Media bilang gitu, ada aja yang aneh-aneh komennya. Tapi kalau ikut komunitas yang memang sama-sama pengen belajar bahasa Inggris, komunitas yang sama-sama suportif, itu udah one step ahead gitu, dimana orang sama-sama saling membenarkan dan mengingatkan dan belajar bareng. Itu sih salah satu hal tipsnya yang menurutku ampuh gitu. Iya, benar. Ya setuju banget, itu komunitas tuh penting banget karena ya salah satunya kita sering bikin live itu kan mungkin untuk mengecas semangat mereka gitu. Itu kan terus terulang dan berkumpul dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Itu membuat mereka terus termotivasi kan ya. Nah, jadi kalau memang ingin jago bahasa Inggris, coba cari spesifik komunitas yang memang di situ bisa mengembangkan bahasa Inggris gitu ya. Mengembangkan bahasa Inggris. Menarik sekali. Ini pertanyaan boleh ya ke inbox, ke question box? Boleh. Ini apa nih, ada di komunitas juga ada yang suka ngetawain Mbak Suci. Di komunitas juga suka ada yang ngetawain. Komunitasnya mungkin cari atau komunitas yang benar-benar belajar bahasa Inggris bersama mungkin. Tergantung nih komunitas apa yang ngetawain. Mungkin komunitas yang ngetawain belajar yang lain. Gitu. Iya, benar. Kalau saya buka ini dulu ya. Siap. Nah, apalagi gitu ya yang perlu di-mention gitu ya buat adik-adik ini ya, Mbak Suci ya, karena memang tinggal di luar negeri juga itu kan sesuatu yang baru gitu. Nah, kalau dari dirimu selama di Swedia, apa aja sih yang bisa kita dapat, terus nilai positif apa aja yang bisa kita dapat gitu dari Swedia gitu? Banyak Mbak, sebenarnya aku coba mungkin aku sebut. Jadi di Swedia tuh ada beberapa kayak semboyan ya. Salah satunya tuh lam tuh istilah tidak berlebihan dan tidak kurang, jadi sedang-sedang aja. Itu tuh sebenarnya dari situ aku melihatnya mengingatkan bahwa jangan berlebih-lebihan gitu dalam apapun, baik dalam berpakaian, baik dalam berbicara, baik dalam bersosialisasi gitu. Karena misal salah satu contohnya tuh kesendangannya bahkan nggak kelihatan gitu di Swedia, mana yang
kaya, mana yang miskin tuh itu tuh nggak kelihatan saking setiap orang tuh ya lagom aja. Itu menurutku Sama gitu ya. positif. Mm-mm. Nah itu Terus menarik ya. ya terus juga di sana tuh memang mereka menganut prinsip kesetaraan juga. Jadi nggak ada orang yang lebih baik dari yang lain. Kita semua harus sama-sama respect atas satu sama lain gitu. Eh, Hmm. dan itu positif banget sih. Itu bahkan tercermin sampai ke level dimana kalau di kampus tuh aku di kelas nggak manggil guru dengan atau dosen dengan Pak Bu lagi. Semuanya orang dipanggil dengan nama. Dan mereka nggak mau dipanggil pakai sir or professor gitu, nggak mau. Oh, oke Mereka oke. maunya pakai nama aja karena mereka nggak mau ada gap di antara kita. Jadi kita harus ada Heeh. di level yang sama, interaksinya enak. Itu positif sekali gitu. Ya benar-benar. Dua hal yang bisa aku sebutkan. Kerja kerasnya juga pasti ya, karena di Iya, negara betul. terpisah gitu ya, negara orang kita sendirian gitu ya, Oh pasti iya lebih. betul. Nah itu betul. Itu dari sisi personal tuh Mbak. Memang karena sendirian ya. Jadi mau nggak mau bisa bisa dia diceburkan lah ya. Langsung diceburkan di Benar-benar. kolam itu harus bisa survive. Harus bisa masak sendiri yang tadinya nggak bisa masak. Gitu. Benar-benar, Iya iya. benar-benar. Itu banyak. Mm-mm. Ya, buat yang mau nanya boleh ya ke question box. Ini banyaknya mereka nanyanya ke komen, saya agak susah ke komen. Ke komen. Mm, Nih Kak, adakah kuliah di Swedia? Kak, apakah kuliah di mm, Swedia ada peraturan yang memang ketat sekali? Ini dari Andara. Ada nggak yang harus kita ini mm. ya apa? Kita perhatikan gitu? Ada mungkin culture atau apa gitu yang mungkin nggak bisa kita ini. Peraturan ketat sekali ya. Hmm. Ketat sekali tuh mungkin lebih ke apa ya? Kalau misalnya kayak dari sisi beasiswa itu Hmm. ada tentunya kayak ketika kuliah aku dapat beasiswa SSGP itu Hmm. ada salah satu kriterianya bahwa untuk bisa lanjut ke tahun kedua karena aku 2 tahun itu Hmm. minimum 75% kelulusan itu misalnya. Itu mungkin lebih dari sisi kuliahnya. Cuma kalau yang ketat sekali dari sisi culture, mungkin ya tadi ya respect each other itu. Jadi memang kalau Hmm. di Swedia orang-orang cenderung karena saling menghargai satu sama lain, jadi itu nilai yang dijunjung terus gitu. Jangan Hmm. mengganggu Hmm. privasi orang. Kalau Oh, misalnya tidak, jangan kepo ya. kalau jangan kepo, ya itu kan mengganggu. Hmm. Itu Hmm. satu nilai culture yang cukup strict gitu. Hmm. Terus Terus, juga terus mungkin jangan jangan berlebihan itu jangan tadi nanya, gitu. udah nikah apa belum, punya anak atau belum. Itu kayaknya sesuatu yang Nah, sensitif ya. itu betul, sensitif, itu personal juga benar-benar. Karena beda mungkin kalau kalau di Indonesia kan kita baru 5 menit nih udah duduk sebelah kita bisa ngobrol tahu dia asalnya dari mana, Kayak anaknya berapa dekat. gitu kan. Iya. Nah, kalau di sana mungkin itu Bener-bener. butuh waktu. Jadi jangan jangan di pertemuan pertama nanyain itulah karena itu hal yang personal. Nanti mungkin setelah sekian berapa Mm-mm. kali interaksi bisa gitu. Iya, kita tahu Sebenarnya. sendiri juga akhirnya ya. Nah, Mbak Suci tadi di awal-awal dirimu bilang ketika ketika dirimu di IPB itu sempat ngikutin apa namanya exchange ya, exchange. Halo? Ya, tadi sinyalku. Ya, it's okay. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kita jawab ya pertanyaan dari penonton ya, dari Kisyara Nadine. Apakah ada batasan umur untuk apply beasiswa di Swedia? Rata-rata kan banyak itu ya yang membatasi usia ya. Kalau di Swedia iya nggak? Hmm, untuk beasiswa SISGP yang tadi, yang beasiswaku itu nggak ada batasan umur. Jadi bisa Hmm. bisa daftar kapanpun gitu. Dan kalau untuk kampusnya sendiri pun sejauh ini Swedia memang maksudnya pendidikan itu untuk semua orang, education for all gitu. Jadi Hmm. setiap orang itu Nggak berat. berdasar juga. Jadi Swedia beasiswa di kampus misalnya itu pun Hmm. sejauh ini tidak ada batasan umur. Itu semua negara di Eropa atau Swedia aja ya biasanya? Um, hmm, aku harus cek lagi ya kalau untuk di negara-negara lainnya karena sejauh ini kalau aku apply ke beberapa kampus di negara lain sih tidak ada batasan umurnya mbak, cuma kalau Hmm. beasiswanya ini benar-benar tiap beasiswa kan punya visi sama misi beda-beda tuh, apakah ada yang Hmm. target lebih muda atau mungkin yang lebih Hmm. profesional itu, nah itu bisa beda-beda jadi beasiswanya harus Hmm. dicek.
Mm-mm. Terus kalau di Swedia mereka ini enggak ya, ini nyambung lagi ya, belum bukan ke pertanyaan ya, tapi saya sendiri gitu tiba-tiba terlintas gitu. Ada karena di sini tuh kayak di Australia gitu pernah ada gitu ya Mbak Arika gitu ya, dia bilang di Australia itu dia itu untuk negara-negara berkembang kan, jadi dia tuh jurusannya mereka tentukan yang kira-kira negara-negara itu butuh gitu. Nah kalau di Swedia gitu ya, beasiswa Swedia itu apakah semua jurusan mereka welcome ataukah memang dia punya prioritas gitu? Ada listnya jurusan-jurusan ini nih yang dia prioritaskan untuk welcome yang apa dari luar gitu, yang beasiswa dari luar gitu. Hmm, hmm. Untuk beasiswa SGP itu ada list jurusannya. Nanti Desember biasanya Mbak itu jurusannya dirilis, jadi teman-teman bisa cek juga di spi.se tuh jurusan apa aja yang di cover beasiswa tersebut dan juga negara mana aja gitu. Karena mereka akan selalu tetap update juga tiap tahun negara mana di cover. So far sejauh ini Indonesia selalu ada tiap tahun ya. Itu bisa dicek. Dan spesifiknya itu sih jurusan dan kampusnya. Jadi baca itu baik-baik itu. Jangan sampai nanti udah apply kampusnya, udah apply jurusannya, ternyata pas dia pilih beasiswanya itu belum tidak tercover gitu kan. Jadi, iya benar. Nah itu yang harus dihindari. Jadi memang harus waspada ya, maksudnya pelajari keseluruhan dulu gitu ya. Jadi nggak setengah-setengah ya, maksudnya ya beasiswanya nanti mau gimana kayak gitu kan, udah di plan. Bener nih. Ini dari Ersa, ada tip khusus untuk skor apa? GMI? GMAT. Ada GMAT ya? Nah, aku kebetulan belum pernah ambil GMAT dan GRE, jadi aku tidak bisa berkomentar banyak. Tapi mungkin yang aku dengar memang GMAT dan GRE itu cukup sulit tesnya. Jadi tips khusus aku belum bisa memberikan karena aku tidak pernah. Mungkin harus nanti bertanya sama expert. Oke. Nanti kita coba ini lagi ya. Ini untuk yang Ikstanar. Kak, kalau dapat beasiswa kita dapat asrama atau cari tempat tinggal? Kalau beasiswa aku memang cari tempat tinggal sendiri. Jadi uangnya diberikan gitu. Memang tinggalnya diberikan tiap bulan. Jadi habis itu nanti tanggung jawab masing-masing mau cari tempat tinggal seperti apa. Oke. Ya tapi rata-rata ya hampir semua sebenarnya mereka ini ya, mereka dalam bentuk uang ya, dalam bentuk uang rata-rata. Seperti itu. Ini Andra, Mbak Suci, Kak mau link beasiswa please. Oh iya nanti kita masukin di rekaman ininya ya, ulangnya ya. Nanti saya masukin linknya sekalian sama tadi edu apa? Edu yang yes ya itu nanti kita masukin juga di ininya linknya. Yusuf ini, Mbak Suci biasanya penilaian apa saja yang dinilai Universitas Swedia untuk diterima di beasiswa? Tadi Mbak Suci sebenarnya udah ini ya, udah jelasin untuk ini untuk universitasnya ya. Tadi dirimu beasiswanya ya. Ini untuk diterima beasiswanya, jadi bener. Kalau tadi dari Mbak Suci untuk beasiswa, yang pertama ada apa tadi Mbak Suci? Untuk Univ Swedia ya. Kalau tiap univ beda-beda aplikasi beasiswanya. Jadi nanti mesti cek. Cuma biasanya sih apa yang disyaratin di University Admissions itu sama seperti syarat beasiswanya, dia ada tambahan dokumen yang harus di-supply. Itu dokumen esai, dokumen CV, dokumen-dokumen lainnya harus dicek. Iya. Ya berarti kalau dari uninya sendiri sebenarnya syaratnya ya salah satunya tadi TOEFL, terus apa lagi ya? Mungkin setiap uni spesifik ya, tapi garis besarnya mereka pasti minta TOEFL ya, sama rekomendasi. Oh iya, itu nah kalau bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Tapi kalau untuk beasiswanya, tadi Mbak Suci sempat jelasin, nanti kalian diminta pasti ada formatnya 4 hal kan ya. Nah itu salah satunya
added value kalian, rekomendasi, seperti itu. Kemudian ada lagi ini dari Iksanar. Nilai kumlot di sana minimal berapa, Kak? Kumlot di... Nah, jadi kalau di Swedia memang ada beberapa, jadi tidak ada IPK gitu bisa dibilang. Jadi kalau misalnya aku dulu di kampusku hanya ada tiga standar penilaian, yaitu very good atau pass with distinctive atau good, pass atau fail gitu. Jadi kalau mau dibilang IPK atau cum laude mungkin lebih ke very good semua, tapi sejauh ini standar cum laude aku harus cek lagi nih, karena aku belum pernah mendengar ada yang cum laude ya. Lebih ke pass with distinctive keseluruhan atau tidak gitu. Pertanyaan bagus, aku harus cek. Karena standarnya beda ya, kalau misalnya di Indonesia ada penilaian IPK kuantitatif gitu. Benar-benar. Oke, nanti kita cek lagi bareng ya. Ini ada lagi pertanyaan, izin bertanya, kalau tadi ada sistem DO nggak di Swedia? Sistem DO enggak. Jadi memang walaupun final itu bisa mengulang sih, teman-teman bisa mengulang sebanyak-banyaknya kalau memang dibutuhkan gitu. Karena memang kan tujuannya adalah biar anak-anaknya belajar ya. Setauku memang selama aku di Swedia mendengar ada yang di DO gitu. Tapi memang kalau dari sisi beasiswa biasanya lain. Dibatasi ya. Oke. Jadi DO-nya nggak ada, cuma beasiswanya yang terbatas ya tahunnya. Mungkin kalau master 2 tahun ya? Apa 3 tahun? Nah, ini terakhir ini ya Mbak Suci ya. Oh, ada 1 tahun, ada yang 2 tahun. Yang nggak pakai riset mungkin 1 tahun ya. Tuh banyak yang bilang keren tuh. Rata-rata di Swedia sih pakai tesis ya Mbak. Jadi sepertinya pakai tesis tertentu yang bisa non tesis gitu. Tapi oke. yang aku tahu masih pakai tesis gitu. Nanti bisa lagi sih apakah ada jurusan yang memang tesis. Oke. Ini bisa cuti nggak Mbak Suci kalau selama ngambil ini beasiswa bisa cuti nggak kuliah ya? Itu harus cek nanti syarat beasiswanya seperti apa. Tapi memang di beasiswaku itu tidak ada cuti. Kalau kuliah tidak ada cuti ya. Bisa walaupun memang butuh cuti ya karena beberapa pertimbangan itu bisa. Cuma kalau beasiswa masih bisa. Oke, ini menarik banget ya. Nggak terasa ya udah hampir 1 jam kita ngobrol. Jadi, halo, kayaknya ini ya koneksinya kurang ini ya Mbak Suci, nggak apa-apa. Maaf, unstable. Nah, iya Mbak Suci nggak apa-apa. Tapi ini inspiring banget ya. Kenapa juga saya ketika membaca review tentang Mbak Suci ini, saya terpikir saya harus menghadirkan Mbak Suci ini karena saya memang ngelihat semangatnya gitu, di mana Mbak Suci itu mengulang berkali-kali untuk mencoba gitu, bahkan ketika dia gagal S1 gagal untuk mencari beasiswa ke luar negeri, dia mencari alternatif lain gitu. Oh, nanti S2-nya seperti itu. Jadi ini Mbak Suci jangan pergi. Iya, Mbak Sucinya ini ya, sinyalnya kurang bagus, tapi Mbak Suci makasih banyak ini informasi-informasinya dan semangatnya gitu ya. Terus saya juga terima kasih ya buat yang sudah gabung. Tunggu terus acara-acara kita dan menariknya memang Eropa itu salah satu yang jadi pilihan gitu ya, pilihan orang-orang Indonesia untuk ke sekolah gitu, karena bonusnya ya tadi kita bisa keliling Eropa gitu, karena Eropa itu indah sekali ya yang saya dengar gitu ya. Ya, akhirnya saya tutup ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.